Dipersembahkan oleh Hai Gadget Lover, selamat pagi. Halo, hari ini kita berjumpa lagi. Setelah minggu lalu kita sudah berjumpa pastinya setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Seperti biasa di sini kita punya berbagai macam berita teknologi. Kalau masih ingat episode minggu lalu, kebetulan saya bertemu nggak sengaja dengan kembaran saya, ada Joe Taslim, yang kemarin lagi foto-foto makanan menggunakan Asus Zenfone 3. Nah, hari ini saya punya janji lagi dengan Joe dan saya sudah boleh dapat izin gangguin dia. Tapi untuk pagi ini saya belum boleh mengganggu karena biasanya jam segini Joe lagi mencari inspirasi gerakan bela diri dengan menggunakan Asus ZenBook 3. Tapi nanti yang jelas kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mr. Joe Taslim. Pastinya hanya di sini bersama saya Berka Javani, Joe Taslim dan juga Juliana. Welcome to Techno Lounge. Kalau sekarang Gadget Lover kita cuma berdua, ternyata Juliana juga nggak mau ketinggalan. Nanti dia bakalan hadir di sini, udah telepon juga. Ben, tungguin aku sebentar lagi hadir. Tenang, nanti juga sambil nungguin Juliana. Sekarang kita akan lihat ada berita terbaru apa dari dunia teknologi. Let's check it out. Melalui pers gathering Republic of Gamer yang diadakan beberapa pekan lalu, Asus kembali mengenalkan salah satu produk ROG yang terbaru kepada kota pelajar Yogyakarta. Melalui acara ini, beragam media dan blogger asal Yogyakarta dikenalkan kepada notebook gaming superpower dari Asus. Laptop gaming bernama ROG G752 yang diperkenalkan merupakan notebook yang sengaja diciptakan untuk menghadapi berbagai judul dan genre game, mulai dari game casual hingga game ekstrim. Kehadiran notebook ini mempertegas komitmen Asus untuk selalu mempersembahkan perangkat gaming yang mumpuni untuk para gamer. Pengenalan ROG G752 ini juga menjadi sebuah bentuk dukungan Asus terhadap para developer dan gamer dalam berkarya dan berkiprah di dunia gaming. Asus telah mendukung notebook gaming dengan sokongan teknologi kartu grafis mutakhir, sehingga perkembangan industri game diharapkan dapat melangkah lebih jauh lagi. Kehadiran Zen fans atau fans dari Asus juga turut meramaikan jalannya acara. Dalam gathering ini, berbagai produk dapat dicoba secara langsung oleh para tamu undangan. Di antaranya ZenBook 3, ZenBook Transformer, dan pastinya ROG G752. Melalui event ini, diharapkan Asus dapat menjalin hubungan lebih erat kepada media dan pengguna setianya. Asus! Alright, how about that? Seru ya. Tapi sekarang kita mau nanya, Joe, are you done? Almost done. Almost done, berarti belum selesai. Yang jelas ini memang yang sedang dipegang sama Joe adalah Asus ZenBook 3. ZenBook 3. Ini bisa dibilang notebook yang mobile banget dan bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya juga tipis ya, Joe. Tipis banget dan sangat-sangat lifestyle-nya juga keren. Nanti kita bakal nanya-nanya juga ya seputar aktivitasnya Joe bersama dengan Asus ZenBook 3 ya. Sekarang kita ketemu sama Juliana, tadi udah sampai. Oke, let's do it. Oke, we'll be right back. Jangan kemana-mana, tetap di Techno Lounge. Let's go. Paling suka karena dia ringan sih, kecil ringan, tapi prosesornya gokil. dipersembahkan oleh Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus.
Zenfone 3, built for photography. Dipersembahkan oleh Alright gadget lover, welcome back to Techno Lounge. Dan hari ini sudah seperti yang kita bilang tadi, nggak cuma ada saya, ada Joe, tapi juga ada Juliana. Nggak ada dari tadi juga ya. Dan memang yang lagi banyak kita obrol ini sekarang adalah Asus ZenBook 3. Pas seragam semua langsung pegang Iya nih, ya. pas aku juga pakai nih. Duduk langsung buka. Ini penasaran mungkin seperti apa review produk dari Asus ZenBook 3. Let's take a look. Lini produk Zen series dari Asus identik dengan desain mewah dan elegan, baik itu seri smartphone Zenfone maupun seri notebook ZenBook. Sama halnya seperti Zenfone yang sudah memasuki seri ketiganya. Tahun ini Asus juga merefresh ZenBook dengan merilis ZenBook 3. Notebook ultra portable ini hadir memadukan kemewahan dalam desain serta performa tercepat di kelasnya. ZenBook 3 adalah notebook paling premium dan bergengsi yang dirilis Asus tahun ini. Ia dirancang dengan tingkat kesulitan yang tinggi melalui 32 proses, termasuk 2 fase khusus dalam memberikan unsur warna emas pada tepian bodi dan keyboardnya. Ia diciptakan untuk pengguna yang menginginkan notebook dengan performa terbaik yang bisa menemani aktivitas pengguna seharian penuh. Ya, Asus ZenBook 3 adalah notebook yang sangat nyaman digunakan dan dibawa bepergian di segala kondisi. Bentuknya sangat kompak, ringan, dan tipis. Ia terbuat dari aluminium aerospace grade alloy yang juga digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, menjadikannya sangat ringan dengan bobot hanya 900 gram serta ketebalan hanya 11,9 mm saja. Portabilitas luar biasa baik yang dimilikinya juga tidak lepas dari dimensi layar 12,5 inci yang diusungnya. Terasa sangat pas untuk Anda yang punya mobilitas ekstra tinggi. Layar tersebut turut dilindungi dengan lapisan anti-gores Corning Gorilla Glass 4. Selain itu, layarnya juga sangat sedap dipandang. Pertama, karena tepian layarnya yang tipis hanya 7,6 mm. Kedua, karena resolusi layarnya yang sudah Full HD dengan panel IPS serta didukung teknologi Asus Splendid dan Asus True to Life Video. Teknologi ini menawarkan peningkatan kontras hingga 200% saat digunakan untuk menonton video favorit. Untuk mendukung penampilannya yang mewah dan elegan, ZenBook 3 juga membawa desain keyboard full size yang cantik. Huruf dan angka yang tertera pada setiap tombolnya berwarna emas. Setiap tombol keyboard dirancang dengan dimensi yang lebar, serta jarak yang tipis antara satu tombol dengan tombol lainnya. Keyboard ini juga dirancang dengan durabilitas ekstra yang tahan hingga 10 juta kali sentuhan. Untuk melengkapi kenyamanan pengguna, keyboard tersebut juga dibekali backlight, serta ditandemkan dengan touchpad yang luas dan responsif. Plus, ada sebuah sensor fingerprint yang ditempatkan di sisi kanan atas pada touchpadnya. Touchpad ini dilapisi material kaca agar lebih optimal saat disentuh, serta dibekali teknologi palm rejection untuk menghindari sentuhan telapak tangan secara tidak sengaja, serta smart gesture untuk fungsi zoom dan scroll yang lebih mudah dan praktis. Bukan hanya menawarkan desain mewah dan elegan, Asus ZenBook 3 juga menawarkan performa terkencang di kelasnya. Pasalnya, untuk sebuah notebook ultra portable, ia justru membawa hardware tertinggi seperti dukungan prosesor Core i7 generasi ke-6, RAM hingga 16 GB, serta storage SSD PCIe Gen 3 hingga 1 TB. Rangkaian hardware tersebut adalah jaminan performa tercepat untuk beragam kebutuhan harian pengguna. Bahkan untuk kegiatan multimedia seperti menonton, pengguna bisa menikmati sajian suara detail dan lantang berkat penggunaan quad speaker surround besutan Harman Kardon. Tidak ketinggalan, ia sudah ditunjang dengan baterai yang bisa bertahan sepanjang hari. Di dalamnya tersemat baterai berkapasitas 40 Watt per hour dengan lifetime hingga 9 jam.
Plus ada fitur fast charging di mana pengisian baterai selama 49 menit bisa mengisi dayanya sebanyak 60% melalui port USB Type-C. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana Asus merancang sistem pendingin untuk notebook premiumnya yang satu ini. Karena di dalamnya terdapat rangkaian hardware tertinggi, maka Asus pun merancang sistem pendingin terbaru khusus untuk ZenBook 3. Sistem pendingin ini terdiri dari kipas dengan cairan kristal polimer yang berpadu heat pipe dari tembaga berukuran hanya 0,1 mm. Total sistem pendingin ini hanya memiliki ketebalan 3 mm sehingga dapat membuang hawa panas serta tetap menjaga kerampingan bodi notebook secara keseluruhan. Oke, yang baru saja kita lihat adalah review dari Asus ZenBook 3. Jo, sebelumnya thank you banget. Thank you. Sudah mau hadir di Techno Lounge. Kita tahu mungkin Jo juga lagi sibuk gitu kan. Saya emang jadi wondering nih kalau buat aktor, apalagi Jo yang udah pernah syuting di luar negeri gitu kan. In between takes tuh kalau seorang aktor tuh biasanya kalau yang syuting berkepanjangan ngapain aja sih? Kalau syuting panjang di lokasi sih emang kita harus bisa ngisi dengan hal-hal yang keren, hal yang positif pastinya sih. Mostly kalau saya sih emang bawa laptop saya, bawa ZenBook saya, bawa smartphone saya, Zenfone saya sih. Dan kalau emang ada break era riset yang lebih dari 1 jam, ya udah kayak mulai browsing tentang trailer film baru. Terus kalau misalkan kadang-kadang ada audisi tape yang harus dikirim, harus di re-edit gitu kan. Terus kadang-kadang dengerin musik-musik yang lagi keren apa. Jadi ngisi hal-hal yang masih kreatif lah, yang masih nyambung ke dunia acting gitu. Minggu lalu juga ketemu Jo bukannya lagi depan ZenBook tuh lagi foto-foto gitu kan. Kalau syuting juga mungkin view-nya bagus bisa difoto terus habis itu langsung dipindahin ke di ZenBook habis itu diedit-edit gitu kali ya. Iya, maksudnya untuk editing emang aku bukan heavy editor sih, tapi untuk hal-hal yang simple kayak warna, terus kayak untuk posting di sosial media segala macam itu emang kadang-kadang kita mau bagusin itu emang lebih bagus pakai laptop pakai ZenBook. Bicara soal gadget, traveling, syuting mungkin jaraknya jauh, kadang-kadang juga mungkin di lokasi yang nggak terlalu kondusif kali ya, maksudnya tempatnya mungkin nggak enak gitu. Biasanya gadget apa aja? Gadget seperti apa sih yang dibutuhin sama Jo sendiri? Iya, yang paling penting sih kalau bawa kayak gadget-gadget gitu aku sih karena kalau medannya nggak begitu nyaman kayak mungkin harus ke hutan atau ke gunung segala macam. Emang kita harus bawa yang ringan sih pastinya sih. Bawa yang kecil, yang ringan. Kalau smartphone yang gampang dikantongin, kalau laptop yang kurang dari 1 kilo. Yang masukin ke tas semuanya masuk lah gitu. Jadi satu tas kita bisa bawa semuanya dan semuanya nggak berat. Itu yang paling penting sih. Dan ini salah satu Asus ZenBook 3 ini salah satu laptop yang cukup ringan dan cukup mobile. Sebenarnya sih ringan banget, dia hanya 910 gram sih. Kalau dibandingkan notebook atau laptop sekelasnya, ini jauh lebih ringan gitu. Sudah berapa lama ngulik-ngulik dari Asus ZenBook 3 ini, Jo? Lumayan ya, udah 1 bulanan sekarang sih, karena ini masih baru banget. Ini udah latest Asus laptop dan emang What do you think about the... spesifikasinya luar biasa sih. Aku paling suka karena dia ringan sih. Kecil, ringan, tapi prosesornya gokil kan. Kayak i-Core 7 generasi terbaru. Dan sebagai seorang yang suka menyukai video dan musik, aku penting banget untuk nonton trailer baru atau video-video yang aku habis shoot kayak yang amatiran kalau di lokasi segala macam, untuk kualitas suaranya juga harus gokil gitu kan. Dan ini pakai Harman Kardon dan Fox speakernya 4. Terus screen-nya juga pakai bezel ya. Iya. Ya, itu juga. Jadi penikmatan antara visual sama suara itu perfect sih kalau misalnya. Bocornya juga, apalagi kita habis takes, habis itu kita bisa lihat review apa yang hasil kita shoot gitu kan, persin sebelum itu diedit sama editornya, kita bisa nonton dengan kualitas yang cukup bagus juga gitu ya. Kadang-kadang emang kita bisa lihat langsung kan dengan koneksi wifi, kita bisa lihat lagi shoot apa, dia kamera itu dengan teknologi sekarang langsung bisa nyambung ke smartphone, streaming gitu langsung bisa lihat apa yang lagi di shoot sekarang dengan live gitu. Itu sih penting untuk punya resolusi yang bagus di laptop. Untuk desainnya sendiri sesuai nggak Jo sama karakter Jo? Ini keren sih, kayak kemarin aku barusan di mobil gitu, aku sengaja aku iseng kayak fotoin gitu kan, lagi taruh di mobil fotonya. Komennya banyak banget gitu kan, ini apa gitu, kayak orang muda. Kayak karena desain juga keren, kecil gitu kan. Dan memang yang bikin keren tuh karena dia ada highlight gold-nya di sisi-sisi itu, jadi bikin kesan premium gitu. Jadi secara desain sih emang ini catchy banget sih.
Yang dalamnya juga powerful gitu. Package inside outside-nya emang. Dan kalau saya lihat sih walaupun mungkin yang ini edisinya ini warnanya Ini rose gold. Jadi ada 3 warna sih. Iya. Royal blue, rose gold, sama quartz gray. Ya, dan sekarang juga untuk laki-laki dengan warna rose gold ini aduan main sih. Waduh, Aduh, kayaknya Ben banget. sukanya ini nih. Aku suka sih warnanya, maksudnya gue kayak tetap ada gold kayak gitu. Which is good. Oke, setelah ini mungkin kita akan masuk lagi lebih dalam lagi mengenai Asus ZenBook 3 ini secara detail, spesifikasinya. Mungkin Juliana udah siap nih dengan segala macam informasinya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi bersama dengan Joe Taslim dan juga Juliana hanya di Techno Lounge. We'll be right back. Udah menggunakan kontras 1:1000. Itu sama seperti kontras yang biasa dipakai di TV. Makanya hasilnya benar-benar bagus. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Ya, Gadget Lover, terima kasih Anda masih menyaksikan Techno Lounge. Sebelumnya, Joe udah cerita berbagai macam aktivitasnya dalam pekerjaan menggunakan Asus ZenBook 3. Sebenarnya teknologi apa aja yang digunakan oleh Asus ZenBook 3 ini yang mendukung aktivitas-aktivitas yang mungkin yang sering Dari Joe ngomong Iya, dilakukan tadi. oleh Joe. Mungkin yang pertama, secara layar sendiri, ini itu 12,5 inch yang udah Full HD. Alright. Dan dia itu menggunakan cakupan untuk warna NTSC, ya istilahnya gitu ya, sampai 72%. Dan sudah menggunakan sRGB untuk kalau gambus sampai 100%. Dimana kayak di brand lainnya itu biasanya cuma setengahnya atau apa. Jadi secara tampilan hasil warna dia itu akan lebih vivid, jadi jauh lebih bagus. Asus punya teknologi namanya True Vivid. Ini dia itu secara otomatis pada saat kita nonton video, dia akan ngecek pixel by pixel. Nah, dan nggak cuman itu, secara layar sendiri, ini itu 12,5 inch yang udah Full HD. Jadi secara tampilan hasil warna dia itu akan lebih vivid, jadi jauh lebih bagus. Gitu. Kemudian dia ada juga kita ngomongnya eye care. Eye care itu artinya kalau kadang kita suka lihat video waktu malam gitu ya. Itu penting. Ya, itu otomatis dia bisa ngedetect dan dia akan mengurangi warna biru di dalam sampai 30%. Dan si ZenBook 3 ini juga dia udah menggunakan kontras 1:1000. Itu sama seperti kontras yang biasa dipakai di TV. Makanya hasilnya benar-benar bagus banget layarnya. Tadi juga Joe ada singgung mengenai baterainya itu bisa tahan sampai 9 jam. Oke, itu penting. Dan bahkan kalau kita ngecas pun itu bisa ngecas 60% dalam 49 menit. Kemudian dia juga ada fingerprint di sini. Oke. Ya mungkin buat kayak Joe gitu penting kali ya kalau ada data-data yang penting banget untuk kerahasiaan sih. Kadang-kadang ada script yang hanya boleh dibaca for your eyes only gitu. Kadang-kadang Confidential. Iya, non-disclosure contract. Oke, script ini kita kirim tapi this is for your eyes only. So fingerprints protects secure-nya, lebih secure sih. Ini kan Asus punya banyak sekali notebook super power. Mungkin yang menjadi pembeda dari Asus ZenBook 3 mungkin apa dibandingkan? Oke. Tadi mungkin kita udah berbicara mengenai desain dan layar. Tadi ngomong super power, kita berbicara mengenai performance kan? Performance. Ya, buat Joe pasti penting banget nggak boleh nge-lag gitu ya. Nge-lag itu bisa drop sih. Ya, langsung udah Moodnya langsung akhirnya. Tapi untuk ZenBook 3 ini menggunakan prosesor Intel yang terbaru, yang sampai i7. Jadi dari sisi performance itu bisa 2-3 kali lipat performance-nya lebih baik daripada brand lain ya. Kecil tenaganya monster. Iya. Dan nggak cuma itu, yang ketiga yang penting untuk performance adalah dari sisi penyimpanan.
Nah, biasa kalau tipis-tipis begini itu kebanyakan pakai teknologi SSD. Nah, cuman SSD yang kebanyakan dipakai di brand lain yang ada itu SSD yang teknologi lama. Kalau di Asus ZenBook 3 ini kita menggunakan teknologi yang terbaru yaitu non-volatile memory PCIe SSD sampai 1 tera. Jadi kapasitasnya gede. Nah, kalau si NVMe PCIe SSD ini dia bisa 20 kali lipat lebih cepat daripada hard disk SATA yang biasa. Ya. Transfer data. Jadi benar-benar cepet gitu. Betul. Ini apa sih bedanya suara? Karena buat laki-laki tuh audio tuh penting. Iya. Tapi wanita juga sekarang udah banyak Oh sih. ya, jangan ngomong sadar gitu. audio. Cewek juga suka kok. Oh, kalau Juliana nggak perlu ditanyain lagi. Kita Oke. laki-laki yang suka lagu-lagu mellow, jadi harus. Oh iya benar. Audiophile gitu ya. Iya, bener. Nah, kalau yang suka audiophile gitu cocok banget karena Asus bekerja sama dengan Harman Kardon, speaker yang sangat terkenal di dunia ya. Dan bahkan di Asus ZenBook 3 ini ada 4 speaker ya di atas dan di bawah bisa dilihat. Dia kita ngomong itu quad speaker. Jadi 2 yang di atas itu dia lebih ke fokus ke menghasilkan audio yang kuat dan jernih. Sedangkan yang di bawah dia itu punya di dalam audionya itu dia punya 5 speaker magnet. Tujuannya itu kalau pas masuk audionya makin audio yang kencang, dia akan karena kan sifatnya kayak kumparan gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan suara bass yang lebih bagus. Itu penting. Nggak noise dan tidak cempreng. Kita perlu yang bulat gitu suara. Iya, yang bulat bassnya. gitu. Betul. Betul. Dan dia juga ada amplifier, ada 4 amplifier yang mana dia bisa membantu lagi untuk lebih menjernihkan audionya. Plus Asus sendiri punya teknologi juga namanya Sony Master Premium, di mana itu bisa kita atur secara apps, aplikasi ya, untuk pengaturan audio yang lebih bagus. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang desain Asus ZenBook 3 ini dia musisi sejati sih. Suara sangat-sangat diperhatiin ya. Betul. Jo juga ternyata bukan hanya seorang aktor, tapi juga kalau kita melihat seorang musisi. Kemarin lihatnya lagi main piano. Jo bisa nyanyi loh, bagus Bukan lagi bisa, suaranya bagus juga. Iya, makanya kaget juga tuh pas nyanyi di Bali. So, why people have to own this Asus ZenBook 3? Kalau menurut saya sih emang setelah saya memakai Asus ZenBook 3 selama beberapa hampir 4 minggu 1 bulan ini, saya ngerasa saya I need to come back to the classic gitu. Karena emang ZenBook 3 ini boleh dibilang is evolved perfected classic gitu. Jadi emang klasik yang sudah diperbarui, yang sudah evolve, yang sudah diperfected dengan desain yang luar biasa dan performance yang sangat monster sih. So it's your best friend sih pastinya sih. Ada Tingas? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Jangan lupa beli aja. Terakhir, selalu Ben, setiap kapan kamu beli, Ben? Apa? Kapan kamu beli, Ben? Mau, selalu mau untuk beli produk-produk dari Julian yang setiap minggu pasti ada yang kita makan. Jo, thank you banget, Ben. sharingnya juga sama kita. Dan untuk gadget lovers, kita punya hadiah Asus Zenfone 3 untuk Anda di rumah. Jadi mungkin sudah menyimak apa yang sudah di-share sama Julian dan juga Jo. Pertanyaannya adalah untuk hari ini, apakah teknologi yang digunakan oleh Asus ZenBook 3 yang mendukung aktivitas dari seorang Joe Taslim? Jawab sekreatif mungkin, harus benar pasti dengan seluruh keunggulan-keunggulan dari Asus ZenBook 3. Silakan di-mention jawabannya ke @metro_tv dan juga ke @asus_indonesia dengan hashtag jawaban Anda spasi hashtag #technolounge. Jadi jangan lupa. Dan juga kita punya kuis harian, langsung aja di-follow di @metro_tv dan juga @asus_indonesia. Kita punya hadiah Asus Zen Power untuk Anda gadget. Thank you, Kita Jo. nggak Sampai sabar ketemu lagi. for your next visit ya. Oke. for sure. Ya, minggu depan kita akan berjumpa lagi setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di Metro TV. Sampai jumpa lagi di Teknologi. Saya Beraja pamit. Dipersembahkan oleh Asus Zenfone 3 has high-speed continuous autofocus function that allows you to take crystal clear pictures on moving objects. Asus Zenfone 3
With special low light mode, you can capture videos and photos in dark environments without using flash.